Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir saat ini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sehingga kita bisa berada di tempat ini. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Sungguh Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Perlindunganmu, pertolonganmu begitu sempurna. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kebaikanmu Tuhan. Tiba saat ya Tuhan kami ingin memuji muliakan namamu, mendengarkan firmanmu ya Bapa. Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa setiap kerinduan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. Oh Yesus, oh Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku Tuhan, ku membawa hatiku. Hanya Kau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, ku membawa hatiku. Inilah persembahanku, sembahanku. Oh Yesusku, Kau terindah. Kami sembah Kau Tuhan, kami bawa hidup kami. Oh, bawa hidupku. Inilah persembahan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami Tuhan, bawa hati. Hanya Kau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami. Yes. Haleluya. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu.
Yesus. Haleluya, sembah Yesus, tinggikan namanya. Oh, haleluya, besar dan dahsyat namamu. Oh, haleluya, Yesus yang terindah, namamu besar. Oh, haleluya. Mari setiap lidah, setiap mulut berseru menyembah Yesus, menyembah Allah yang besar. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Yes, kami tinggikan namamu. Kepada Church, terus sembah, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus, you are so great, Lord. Oh, Sikiara Babakayes. Oh, biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, menyembah Allah yang besar, menyembah Allah yang dahsyat. Yesus, Yesus. Oh, ya bakai, ya bakai. Haleluya. Yes, yes. Oh, yes. Terus sembah. Dia bertata di atas pujian, Dia bertata di atas penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dia hadir di tempat ini. Bahkan Dia bertata di atas setiap pujian kita. Amin. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Jangan berhenti memuji Tuhan. Yes. Rasakan hadirat Tuhan. Mengalir. Oh, yes. Shikira la rabakais. Hiara dada kabais. Hiara la rabakais. Oh, yes. In all things, for all my life, I am yours forever. So here I bow to leave you high. Oh, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours forever. Oh, so here I bow.
I bow to live. Come on, half church. Jesus, be glorified in all days. Oh, yes, I am yours, forever yours. I bow to leave you high, Jesus. Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours forever. I am yours, I am yours forever. Yours forever, you. Yes, haleluya. Sorakan haleluya, sorakan hosana. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari Bapak Saudara, saya undang untuk kita semua untuk bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan,
Kau tunjukkan kasih. Waktu saja saya sering pada hambanya Pastor Nathan yang akan membawakan firman Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau baik, Yesus. Engkau setia. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dan kami sungguh bersyukur kami punya Bapa yang setia, yang gak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada buat kami. Engkau adalah Bapa yang kekal, yang selalu ada. Bahkan di saat kami tidak setia pun Engkau tetap setia. Engkau setia, Engkau sabar terhadap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur. Kami berjanji, kami berkomitmen, kami juga mau belajar setia, supaya kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kehadiran kami enggak sia-sia Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau mempercayakan gereja-Mu di tempat ini. Dalam ibadah demi ibadah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh mencicipi sorga dalam fellowship kami, dalam ibadah kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kepercayaan-Mu yang begitu besar. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu makin dahsyat lagi. Nyatakan kehadiran-Mu. Makin dahsyat lagi. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan berkati setiap anak. Berkati juga untuk David dan seluruh tim yang sudah melayani. Pakai hidup mereka lebih dahsyat lagi, makin dahsyat lagi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Kau juga yang tolong kami Tuhan. Urapi kami semua. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakkan. Kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Sekali lagi Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, yes. Silakan duduk, saudara semua. Ya, thank you Rick. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita dapat tema dari Tuhan. Khotbah hari ini Tuhan kasih sebuah tema, yaitu adalah faith over fear. Faith over fear. Iman yang mengatasi ketakutan. Saya sebenarnya tergoda pengen nanya siapa yang lagi takut, tapi nggak usah nanya lah ya. Nanti saling pandang-pandangan, ada yang nanya, lu takut apa gitu kan ya. Nah, bawahnya ada sebuah statement yang membuat kita makin jelas. Sebetulnya khotbahnya mau bicara apa. Living in the uncertain times, hidup dalam waktu yang tidak pasti. Dan waktu bicara uncertainty, bicara ketidakpastian, ternyata bukan cuman berasa-berasa aja ya. Presiden kita Pak Prabowo dan Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga beberapa kali menggunakan kata-kata ini bahwa kita sedang memasuki masa yang uncertainty, masa yang tidak pasti. Ternyata kalau lihat topik ini, uncertainty ini bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi di berbagai negara juga sedang terjadi yang namanya ketidakpastian. Dari segi ekonomi, terus peperangan yang eskalasinya makin meningkat, negara-negara yang berperang makin banyak. Kalau saudara ngikutin berita, saudara akan lebih tahu. Berkali-kali diusahakan untuk ada perdamaian tapi belum bisa-bisa. Nah, peperangan demi peperangan mengakibatkan ekonomi makin tidak baik. Nah, hari ini kita akan melihat kata-kata fear itu sendiri. Fear, kalau saya cek artinya adalah respons emosional alami terhadap ancaman atau bahaya.
Jadi bicara tentang fear atau ketakutan adalah respon alamiah manusia. Nah, saya mau kita jujur sama diri kita sendiri, ternyata rasa takut itu ada yang positif juga. Contoh, buat saudara-saudara yang mau ujian, kan bulan-bulan ini lagi bulan ujian ya. Ada yang mau ujian skripsi, tesis, disertasi, ada rasa takut. Nah, menurut saya itu rasa takut yang baik, yang positif. Supaya apa? Kalau kita mengalami rasa takut seperti itu, kita jadi punya keinginan atau dipaksa untuk mempersiapkan diri lebih baik. Setuju ya? Karena ada rasa takut, kita jadi dipaksa untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Contohnya yang khotbah ini juga. Karena kepikiran mau khotbah hari Minggu, jadi ada rasa takut, jadi dipaksa untuk mempersiapkan diri lebih baik. Demikian juga worship leader, singers, pemusik, dan banyak hal lagi. Karena kita punya rasa takut, kita jadi pengen mempersiapkan diri lebih baik lagi, latihan lebih sungguh-sungguh lagi. Justru kalau nggak ada rasa takut itu namanya ignorant atau abai. Udah lantar juga beres gitu kan. Jadi kalau abai nggak sungguh-sungguh latihannya, nggak sungguh-sungguh persiapannya. Demikian juga kalau tadi saya ambil contoh yang mau ujian dan sebagainya. Yang bekerja juga begitu. Ada rasa takut memulai sebuah karir. Terus kalau yang berusaha, berdagang, yang bisnis sendiri, ada rasa takut mau ikut tender, ada rasa takut untuk presentasi proyek, ada rasa takut untuk belajar produk baru. Nah, rasa takut itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena akan memaksa kita untuk mempersiapkan diri lebih baik. Jadi saya mau garis bawahi, kalau nggak ada rasa takut kayak begitu, itu malah bahaya. Karena kita akan menjadi orang yang mengabaikan. Nah, kalau ada rasa takut seperti itu mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih siap, lebih alert, lebih ready. Nah, hari ini selain bicara rasa takut yang positif, tapi juga ada rasa takut yang negatif. Rasa takut yang negatif adalah waktu kita tenggelam dalam ketakutan itu. Saking tenggelamnya, kita nggak tahu mau ngapain. Nah, ini saya ambil dari ilmu psikologi. Waktu manusia menghadapi rasa takut setidaknya ada 3 respon. Respon yang pertama adalah freeze. Dia diem gitu, freeze. Dia nggak tahu what to do, freeze. Saking besarnya tantangannya, saking besarnya masalahnya, saking besarnya struggle-nya, dia nggak tahu what to do, freeze. Saya pernah dengar cerita beberapa orang, mudah-mudahan saudara nggak punya pengalaman ini, tapi saya pernah dengar cerita beberapa orang yang lagi dalam perjalanan, lagi di kendaraan umum, tiba-tiba dia ditodong. Yang nodong pakai golok yang gede, wah dia freeze, nggak tahu mau ngapain. Saya nggak usah nanya siapa yang pernah ngalamin. Kenapa? Karena udah saking takutnya, saking kagetnya, freeze. Nah kalau tadi bicara tentang tukang todong, tapi dalam hidup sehari-hari juga kadang-kadang ada orang yang saking besarnya masalah yang dia hadapi, dia nggak tahu mau ngapain, freeze. They don't know what to do. Yang kedua adalah flight. Flight adalah orang yang melarikan diri dari kenyataan. Jadi dia mengabaikan fakta bahwa ada tantangan. Mengabaikan fakta ada masalah. Mirip-mirip kalau tadi saya sebut namanya ignorant. Jadi dia sudah mengabaikan, udahlah. Jadilah apa jadinya gitu ya. Terserah lah mau ngapain juga. Jadi dia abai. Ada juga yang dalam poin kedua, ada juga yang namanya denial. Dia mendinai. Mendinai itu apa ya? Menyangkal kalau sedang menghadapi masalah. Enggak gitu ya. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ini adalah respon yang paling benar. Kalau ada rasa takut harus dihadapi, harus dilawan.
Jadi jangan kita diem aja, nggak tahu ngapa-ngapain. Jangan kita melarikan diri atau mengabaikan atau denial. Tapi poin yang ketiga, kalau ada masalah, ada tantangan, ada struggle, harus kita hadapi. Face it and fight. Nggak kebenaran semuanya dimulai dari huruf F. Nah, bicara tentang face it and fight, luar biasa. Saudara-saudara perhatikan, saudara-saudara sadar atau tidak sadar, setiap kali ada masalah, ada tantangan, ada challenge, waktu kita hadapi dan waktu kita berhasil menghadapinya, kita pasti naik kelas. Pasti. Apapun itu. Jadi kalau ada masalah dan kita fight, kita face it and fight, kita naik kelas. Contoh, anak sekolah, ada ujian, ada presentasi, sekarang kan anak-anak diajar public speaking, ada presentasi, awal-awal gemeteran, gak bisa tidur, tetapi waktu mereka sudah berhasil melakukannya sekali, 2 kali, 3 kali, selanjutnya udah lancar. They become a better person, naik kelas. Jadi sekali lagi saya katakan challenge atau tantangan, kalau kita hindari, kalau kita don't know what to do, ya kita mandek, stuck. Tetapi waktu kita mau fight, kita akan jadi orang yang naik kelas, naik level, kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih cakap, lebih kuat. Itu saya tadi cuma ngasih contoh orang yang sekolah. Tetapi faktanya dalam hidup ini macam-macam tantangan kan. Tantangan itu macam-macam. Bahkan kalau mau ngomong tantangan yang sederhana, misalnya ada challenge naik roller coaster. Wah nggak berani. Tapi waktu kita berani untuk fight, ternyata begini doang, mau lagi. Contoh kayak begitu. Menjadi orang yang lebih kuat, lebih berani, lebih cakap. Demikian juga dalam hidup. Kalau ada tantangan seperti ini, wah awalnya kita ketakutan. Tapi waktu kita hadapi, ya baru segini doang. Jadi besok-besok kalau ngadepin kayak begini, udah gak nganggep itu tantangan. Itu biasa aja. Biasa aja. Nah makin hari makin naik. Jadi harus diakui dalam hidup ini, tantangan itu real. Yang setuju katanya yes. Tantangan itu real, masalah itu real. Dan kita nggak usah menghindar. Kita harus fight, kita harus hadapi. Karena sekali lagi saya katakan, waktu kita berhasil menghadapinya, waktu kita berhasil fight, kita akan naik kelas. Dan hari ini kita punya kabar gembira. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara semua datang hari ini. Karena ada kabar gembira. Kenapa? Kita semua setuju ya, harus fight ya. Setuju? Dan kabar gembiranya adalah kita tidak berjuang sendiri. We are not alone. Karena apa? With God we fight fear. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, kita melawan itu. Jadi kalau saudara-saudara hari-hari ini sedang menghadapi masalah, saya nggak tahu ya, kalau Tuhan kasih pesan ini pasti karena Tuhan sayang sama kita. Jadi mungkin ada 1 atau 2 atau lebih yang hari-hari ini lagi menghadapi sebuah big challenges, tantangan yang besar, atau tantangan-tantangan yang besar, atau masalah, atau struggle, atau keadaan apapun. Firman Tuhan katakan, kita enggak sendirian. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berjanji. Tuhan sudah janji tidak membiarkan kita sendiri.
Tuhan sudah janji akan menyertai kita. Tuhan sudah janji akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan luar biasa, Tuhan gak cuma janji menyertai, Tuhan gak janji cuma meneguhkan, Tuhan gak janji cuma bersama dengan kita, tapi Tuhan juga berjanji membawa kita pada kemenangan. Apapun masalah saudara. Dan ayatnya diulang lagi, Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kabar gembira. Sekali lagi, bersyukur banget kita hadir pagi hari ini. Ada kabar gembira. Baru berapa menit aja, udah banyak nih hal yang saya dapat. Kalau ada masalah, hadapi. Jangan melarikan diri. Hadapi. Dan kabar gembira berikutnya, kita berani menghadapinya, bukan dengan kemampuan sendiri, bukan dengan kekuatan sendiri. Kita berani menghadapinya karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita berjanji akan membawa kita pada kemenangan. Kalau tadi di awal saya katakan hari-hari ini kita lagi hidup di sebuah masa yang uncertain, tidak pasti. Saudara-saudara kalau rajin baca berita, dengar berita, lihat berita, baik secara mainstream ataupun modern lewat sosial media, begitu banyak hal-hal yang membuat kita berpikir, iya ya, banyak hal yang sedang tidak pasti, banyak hal yang bisa mengombang-ambingkan kita. Tapi ingat judul pesan Tuhan hari ini adalah Faith over Fear. Iman yang mengatasi rasa takut. Iman itu apa? Percaya yang sungguh. Tadi setidaknya sudah ada 2 ayat yang mengatakan Allah bersama kita. Allah tidak meninggalkan kita. Allah memberi kemenangan. Nah, kita yang harus percaya. Makanya judulnya Faith over Fear. Sekarang pertanyaannya, how to live by faith? Bagaimana hidup dengan iman? Bagaimana hidup dengan percaya yang sungguh? Kan seringkali kita terdistract. Saking banyaknya tantangan, saking banyaknya masalah, kita terdistract dari faith itu sendiri. Kita terdistract dari sebuah fakta Allah tidak pernah meninggalkan kita. Cepat aja, ada beberapa poin, saudara boleh catat. How to live by faith. Nomor 1, ayat yang saya suka banget, Yohanes 15 ayat 5. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Remain in God. Bahasa Indonesianya saya suka, melekat dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Saya pengen banget, kita semua nempel sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Berkali-kali saya pakai ilustrasi itu. Saudara mungkin gak tahu benda ini, tapi buat opa-oma kita yang usianya sudah 90, 100, 110 tahun, tahu benda ini namanya kaca pembesar. Ada yang tahu kaca pembesar? Tahu ya, walaupun belum tua tapi tahu kaca pembesar. Dulu saya ingat banget oma saya punya kaca pembesar dan saya iseng baca surat kabar. Dulu kan ada surat kabar, namanya koran. Sekarang udah nggak ada yang beli maksudnya. Itu saya iseng pakai kaca pembesar itu untuk baca surat kabar. Surat kabar kan tulisannya kecil-kecil dan dempet-dempet ya. Dan saya melihat ada sebuah keajaiban terjadi.
kalau kita fokuskan kaca pembesar itu ke sebuah kata, kata-kata di sekelilingnya itu jadi buram. Benar gak? Benar? Sama. Dalam hidup ini, kalau fokus kita kepada Tuhan, masalah, ada gak masalah? Ada. Tantangan ada gak? Ada. Tapi jadi buram. Kenapa? Karena kita fokusnya sama Tuhan. Tapi kalau dibalik, Tuhan ada gak? Selalu dekat sama kita loh Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya sama masalah, kita akan merasa, kok Tuhan gak ada ya? Kok Tuhan tinggalkan aku ya? Kok Tuhan gak peduli sama aku ya? Karena apa? Karena tadi kita fokusnya dengan masalah. Nah hari ini kita diingatkan fokusnya harus kepada Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, masalah ada gak? Ada. Tantangan ada gak? Ada. Tapi jadi kabur. Makanya perlu banget kita melekat sama Tuhan. Bukan cuman seminggu sekali, tapi setiap hari. Makanya jangan lupa setiap hari punya waktu-waktu khusus untuk baca firman Tuhan. Untuk doa, pujian, penyembahan pribadi sama Tuhan. Bahkan bukan cuman itu, setiap saat kita beraktivitas, kita melibatkan Tuhan. Tuhan itu pribadi loh. Jadi seneng kalau dilibatkan. Saya kan udah sering bersaksi. Saya dan Pastor Lina kadang-kadang cuma mikir, wah enak ya kalau kayak begini tiba-tiba makan ribs misalnya. Ini saya nggak ngasih kode ya, enggak. Enak ya kalau tiba-tiba makan ribs. Bener loh, nggak lama. Kalau nggak telepon saya, hubungi saya atau hubungi Pastor Lina, ada yang ngajak makan ribs. Wah kami ya itu cuma contoh sederhana loh. Kami sampai mikir Tuhan peduli banget sampai yang receh-receh tuh Tuhan juga peduli. Jadi waktu kami dulu di Amerika ulang tahun, wah kita ulang tahun loh. Sayang ya tahun ini nggak ada, saya jadi lupa, kue tart. Biasanya dari kecil sudah diindoktrinasi kalau ulang tahun ada kue tart, kalau nggak ada kue tart kayaknya belum lengkap. Jadi kita berdua waktu ulang tahun, sayang ya hari ini nggak ada kue tart. Tapi it's okay lah. Kita berdua ke gereja di hari itu, tiba-tiba ada seorang oma-oma, grandma yang ngasih kue tart. Sampai kita mikir, wah dahsyat ya, enak banget lo melekat sama Tuhan itu. Enggak cuman sesuatu yang tanda kutip kayaknya rohani. Yang rohani penting, doa, pujian, penyembahan, baca firman, saat teduh penting. Tapi dari hari ke hari, lagi nyetir, lagi ngapain, kita coba nyapa Tuhan. Kita bersyukur, makasih ya Tuhan, makasih lalu lintas lancar. Terima kasih ya aku sehat. Nah itu melekat sama Tuhan. Kalau tadi di poin awal, Tuhan ada, Tuhan beserta. Sekarang pertanyaannya, kita melekat nggak sama Tuhan? Pas banget juga tadi David ngajak nyanyi. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang lebih fokus dengan kalimat yang kedua. Siapa lawanku? Itu jadi petatang petenteng, siapa lawanku? Tapi lupa syarat kalimat yang kedua adalah kalau Tuhan di pihakku. Jadi siapa lawanku itu adalah hasil dari Tuhan di pihak kita. Diberkati itu adalah hasil dari kita melekat sama Tuhan. Jadi yang mestinya dikejar adalah aku mau di pihak Tuhan. Aku mau melekat sama Tuhan. Kalau nanti urusan jadi gak ada yang berani ngelawan kita. Nanti urusan kita diberkati berlimpah-limpah. Itu benar-benar hasil dari kita melekat sama Tuhan. Bukan itunya yang dicari. Tapi yuk kita ngejar melekat sama Tuhan. Jadi how to live by faith, nomor 1 melekat sama Tuhan. Nomor 2, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Jadi saya ajak kita semua, jadilah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Karena faktanya mendengar firman Tuhan akan membangkitkan iman kita. Dan luar biasanya dalam bahasa Yunani ayat ini ditulis remato Christo. Firman yang sudah dialami. Remato Christo. Jadi seneng dengar kesaksian orang. Kenapa? Karena sudah dialami. Jadi firman itu bukan hanya kata-kata indah yang tertulis dalam sebuah buku, tapi ada pengalaman pribadi. Dan waktu kita mendengar hal-hal seperti itu, kita jadi kuat. Iman kita tumbuh. Tetapi hari ini saya juga mengajak kita semua, bukan saya ngajak, Tuhan ngajarkan kepada kita semua, bukan hanya suka mendengar khotbah, bukan hanya suka mendengar kesaksian, tapi juga dikatakan, ayo kita belajar memperkatakan firman. Kenapa? Karena waktu kita memperkatakan firman, telinga kita dengar. Dan waktu telinga kita dengar, kita akan dikuatkan. Saudara boleh setuju, boleh tidak, tapi faktanya terjadi. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi mood kita. Saya ulang ya, apapun yang kita dengar akan mempengaruhi mood kita. Mood, tahu nggak mood? Tahu ya? Perasaan. Jadi waktu mood kita tidak baik, saya diingatkan Tuhan. Waktu kita sedang mengalami mood yang tidak baik, perkatakan firman Tuhan. Dan itu akan mengubah mood kita. Jadi waktu kita lagi ngalamin masalah yang besar, misalnya kita ngalamin tantangan yang besar, jangan ngomong, aduh masalah besar banget. Kita udah ngalamin, kita ngomong, telinga kita dengar, wah itu jadi multiplier effect. Jadi tahu besar. Kita udah ngadepin, kita pikirin, kita rasa-rasain, kita ngomong, telinga kita dengar, wah jadi multiplier effect. Tapi hari ini kita belajar, kalau kita lagi ngadepin gitu, kita ngomong sama diri kita sendiri, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang memberkati aku berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dunia ini tahu caranya membuat mood kita jelek. Saya ulang ya, dunia ini tahu caranya membuat mood kita jelek. Salah satu bukti, kalau ada satu tagihan keluar, teman-temannya tagihan-tagihan berikutnya nyusul di belakang. Jadi waktu kita terima tagihan demi tagihan, wah kita jadi lemes. Nah kalau kita moodnya jelek, ingat, kita jangan mikirin tagihannya yang besar, tapi kita ngomong sama diri kita sendiri, aku diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan itu akan mengubah mood kita. Makanya hari ini kita sama-sama belajar, kita bukan cuma baca, walaupun baca udah bagus, tapi kita juga mau memperkatakan firman Tuhan. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah kalau kita sadar hidup dan mati dikuasai lidah, konsekuensi dari kata-kata yang kita ucapkan itu kita yang nanggung loh. Kalau kita punya kata-kata yang negatif, kita yang nanggung. Kita punya kata-kata yang berat, kita yang nanggung. Makanya kita mau belajar, perkatakan firman Tuhan. Karena apa? Tadi sudah saya ngomong. Karena mood kita akan diubahkan oleh firman Tuhan yang kita perkatakan. Jadi kalau ketemu, setiap hari kita baca firman, ketemu ayat-ayat yang menguatkan kita, katakan itu, katakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kalau kita lagi baca cerita tentang Yunus, betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yunus. Ubah kata-katanya.
Tuhan tidak pernah meninggalkan Nathan. Ganti kata-katanya dengan nama saudara masing-masing. Kenapa? Karena yang kita katakan akan mempengaruhi hidup kita. Yang berikutnya, how to live by faith. Kita harus bisa jaga hati. Jaga perasaan nih loh. Hati kan identik dengan perasaan. Kenapa? Kita nggak bisa melarang orang curhat sama kita. Kita nggak bisa ngelarang orang cerita sama kita. Kita nggak bisa, walaupun udah jaga, aku nggak mau dengar berita buruk. Tapi gimana pun juga kan ada orang yang ngomong, ada berita yang kita baca, ada berita yang kita dengar, ada berita yang kita lihat dari TV, dari internet, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa membatasi itu walaupun maunya begitu. Kan nggak mungkin, apalagi saudara yang terlibat dalam pelayanan, nggak mungkin kalau ada orang curhat sama kita terus kita usir orangnya. Keluar kamu, nggak mungkin kan. Jadi kalau ada yang curhat sama kita ya kita dengerin. Tapi kita harus bisa menjaga hati kita. Supaya berita-berita buruk tadi tidak mempengaruhi perasaan kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Nah buat cowok, seringkali yang menguasai cewek kan perasaan. Yang menguasai cowok pikiran, sama. Kalau tadi jaga hati, ini jaga pikiranmu. Amsal 139 ayat 23. Kita harus jaga pikiran kita. Pikiran kita ini jangan dibiarkan melanglang buana, traveling kemana-mana. Tapi harus kita kendalikan. Waduh mikir, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Padahal menurut survei, statistik membuktikan 70% hal yang kita takutkan gak terjadi. 70%. Sia-sia banget kita mikir jauh-jauh. 70% gak terjadi. Jadi kita jaga pikiran, tadi jaga perasaan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini poin berikutnya kan. Jaga pikiran dan perasaan kita. Tadi perkatakan kata-kata berkat. Perkatakan kata-kata ucapan syukur. Supaya pikiran perasaan itu gak melayang-layang kemana-mana. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah, terima kasih Tuhan. Aku sehat, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang bisa disyukuri. Yang berikutnya, how to live by faith. Surround yourself with faith builders. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Esensi kekristenan. Christianity sebut relationship. Kekristenan adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Makanya dalam gereja harus ada komunitas. Dalam gereja harus ada fellowship. Karena itu yang menguatkan kita. Waktu kita berkomunitas, kita berfellowship, saling ngobrol. Disitulah iman kita dikuatkan. Karena lucu nih, lucu, beneran lucu. Walaupun sesama orang gereja, kan punya masalah juga ya orang gereja ya. Orang gereja bukannya kebal masalah, ada masalah. Lucu nih, walaupun ada orang lagi ngadepin masalah, dan masalahnya gak sederhana. Tetapi waktu ada temennya curhat sama dia, temannya curhat nih sama dia, aduh aku begini, aku ngadepin gini, aku ngadepin gini. Orang yang lagi punya masalah tadi bisa menguatkan orang lain.
Sampai dia sendiri terheran-heran. Loh, kok gue kayak udah lupa masalah gue ya. Gue menguatkan orang lain. Itu terjadi di dalam gereja. Makanya fellowship itu penting. Dulu 1 tahun pertama kami tinggal di perantauan, ini cerita dulu. Karena saya pengen mempelajari gereja, setiap minggu kita pindah-pindah gereja. Jadi kita nyari, zaman dulu ada yang namanya Yellow Book, sekarang udah gak ada, sekarang kan tinggal di Google Map aja. Kita nyari gereja ini, oh besok kita ke sini, minggu depan pindah lagi. Tetap berdoa, tetap saat teduh, tetap ke gereja, tetap dengar firman, tapi setelah 1 tahun lewat kok rasanya garing ya. Gak enak rasanya. Terus waktu kita berdoa, kita introspeksi diri, setelah beberapa hari kami berdua menemukan, oh iya, kita kehilangan satu unsur dalam kekristenan yang adalah fellowship. Makanya waktu setelah itu kita sudah menetapkan, udahlah nggak usah cari-cari gereja lain, udahlah kita satu gereja aja udah. Dan kita ikut komselnya, ikut pemuritannya. Bener loh. Makanya kita harus surround yourself with faith builders. Kita mau bergaul sama orang-orang yang membangkitkan iman kita. Karena faktanya ayatnya jelas. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang bisa membangkitkan iman kita. Membangkitkan semangat kita. Seneng loh kalau ngobrol sama orang yang bisa membangkitkan semangat kita. Wah iya ya, ternyata yang aku alami, dia sudah alami duluan. Dan dia bisa, kalau dia bisa, aku juga mesti bisa. Gitu kan? Jadi penting banget berfellowship. Yang mau katakan yes. Apalagi kalau fellowshipnya ada makan-makan. Terakhir, dari tadi kita bicara live by faith, tetapi Tuhan mengingatkan saya, poin yang terakhir ini nggak bicara tentang live by faith, tapi the leap of faith, lompatan iman. Diambil dari sebuah cerita Matius 14, 22-33, waktu saya ngerti cerita ini saya gemeteran. Waktu saya ngerti esensi atau intisari atau tujuan dari cerita ini, wah saya gemeteran. Tadi subtemanya kan living in the uncertain times. Hidup dalam masa-masa yang tidak pasti. Nah, Matius 14 ayat 22-33 adalah sebuah cerita yang menggambarkan sebuah kejadian di mana murid-murid Tuhan Yesus lagi naik kapal kayu, kapal yang sederhana, diombang-ambingkan oleh angin yang kencang dan ombak yang besar. Angin sakal itu angin dari depan. Jadi membuat murid-murid Tuhan kepayahan. Saya ngajak saudara-saudara untuk berimajinasi nih ya. Bayangin kita lagi di posisi murid-murid Tuhan. Naik kapal kayu, ukurannya nggak besar, ini bukan kapal pesiar yang besar, bukan. Kapal kayu yang ukurannya nggak besar, terus anginnya kencang, ombaknya besar. Jadinya apa? Diombang-ambingkan. Ada tuh ayatnya ngomong tuh, di salah satu ayat Matius 14, 22-33. Murid-murid diombang-ambingkan. Keadaan diombang-ambingkan enak gak? Enggak enak. Karena manusia suka sesuatu yang pasti. Manusia itu suka kepastian. Diombang-ambingin gak enak. Dalam hubungan kalau gak ada kepastian juga gak enak kan. Jadi manusia itu suka yang pasti. Manusia adalah makhluk yang diciptakan di darat.
Kenapa makhluk diciptakan di darat? Karena manusia butuh berdiri di atas permukaan yang solid. Solid. Nggak goyang-goyang. Karena keadaan diombang-ambingkan itu nggak enak. Keadaan uncertainty itu tidak enak. Jadi murid-murid Tuhan dalam keadaan uncertainty, diombang-ambingkan. Aduh, berjam-jam mereka ngadepin gitu. Aduh, nggak enak. Bayangin, saya ajak kita membayangkan di atas perahu yang diombang-ambingkan. Tapi mungkin saya ngomong begini, ada yang lagi ngalamin uncertainty. Ada yang lagi ngalamin nih, gajinya nggak pasti, income-nya nggak pasti, terus macam-macam. Banyak hal yang tidak pasti. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, waktu kita ngadepin hal seperti itu, wah kita ingat Tuhan kita, betul ya? Setuju nggak? Ingat Tuhan kita kan? Demikian juga murid-murid Tuhan. Waktu lagi menghadapi uncertainty, mereka ingat Tuhan. Nah, bayangannya orang yang lagi uncertainty, yang lagi menghadapi ketidakpastian, yang lagi terombang-ambing, harapannya Tuhan membuat mujizat, laut jadi tenang. Betul ya? Atau mujizatnya lebih ekstrim lagi. Bukan cuma laut jadi tenang, kita dipindahin ke darat yang solid. Yes, gak ombang-ambing lagi. Yes. Doanya begitu kan? Tapi luar biasa, perikop ini ceritanya gak begitu. Waktu murid-murid dihadapkan dengan uncertainty, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Terus Tuhan menampakkan diri berjalan di atas air. Saudara-saudara baca ya, saya nggak sempat kita baca semuanya. Tetapi waktu Petrus mengenali Yesus, apa kata-kata Yesus? Yesus bilang, Petrus sini. Petrus ditantang berjalan di atas air. Apa sih? Apa sih esensi cerita ini? Waktu kita diombang-ambingkan di atas kapal, walaupun gak enak, walaupun uncertainty, walaupun tidak pasti, tapi saya mau ngomong, lebih masuk akal mana diombang-ambingkan di kapal atau jalan di atas air? Lebih masuk akal mana? Lebih masuk akal di atas kapal walaupun diombang-ambingkan. Lebih masuk akal. Jadi poin yang terakhir ini judulnya The Leap of Faith. Kenapa? From the uncertainty to the impossibility. Ini udah nggak pasti nih. Udah nggak pasti nih. Udah terombang-ambing nih. Waktu Tuhan menampakkan diri, Tuhan bukannya membelai-belai, Tuhan bukannya tenang ya, everything will be okay. Enggak, Tuhan waktu menampakkan diri dan waktu Petrus melihat sosok Tuhan, Tuhan ngomong, sini. Yang lagi terombang-ambing malah ditantang Tuhan, ayo do the impossibility. Lakukan yang tidak mungkin. Dan saya merasa hari-hari ini, satu atau dua, atau mungkin lebih, lagi ngadepin kayak gitu. Waktu lagi ngadepin gitu, Tuhan bukannya memberi kepastian, malah Tuhan nantangin. Ayo, kamu berani gak melangkah ke sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Tetapi ceritanya happy ending loh. Waktu Petrus mendengar undangan itu, mendengar tantangan dari Tuhan Yesus, Petrus gak mundur, Petrus keluar dari kapal, dia melangkahkan kaki. Des.
tercatat dalam sejarah. Satu-satunya manusia yang benar-benar manusia, yang berjalan di atas air, ya Petrus. Oh, mungkin saudara bilang, wah tapi pastor ceritanya nggak happy ending, buktinya Petrus tenggelam. Iya, kalau kita berhenti ngelihat di situ nggak happy ending. Tapi kalau kita melihat cerita luasnya, bigger screen-nya, waktu Petrus kehilangan iman, makanya tadi kan, dia mulai tenggelam, kehilangan kepercayaannya, dia mulai tenggelam. Wah, tapi saya tetap melihat cerita ini happy ending. Kenapa? Kalau Tuhan yang panggil, saya ulang ya, kalau Tuhan yang panggil, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Walaupun mungkin kepercayaan kita hilang. Aduh, kayak Petrus, kepercayaannya hilang. Tapi langsung Tuhan tangkap. Dan Petrus tidak tenggelam. Jadi saudara-saudara, WL Singers pemusik boleh maju ke depan. Hari-hari ini kalau lagi ada yang ngadepin uncertainty. Waduh, gak jelas nih masa depanku. Gak jelas. Tapi tiba-tiba Tuhan ngajak kita untuk melakukan sesuatu yang bukan uncertain lagi. Bukannya gak pasti lagi. Malah sesuatu yang gak masuk akal. Tapi waktu kita taat, kita akan mengalami the leap of faith, lompatan iman. Kalau tadi di awal saya ngomong, kalau kita menghadapi masalah, tantangan, dan kita akan naik kelas, be a better person, be a smarter person, be a stronger person. Ini bukan cuma better, stronger lagi, tapi kita akan mengalami lompatan iman. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Yuk kita berdiri sama-sama. Yes. Bapak, kami bersyukur untuk pesan-pesan-Mu buat kami. Mungkin ada 1 atau 2 atau mungkin lebih yang hari-hari ini sedang berada di masa-masa yang uncertainty, tidak pasti. Tidak pasti. Mungkin hari-hari ini ada 1 atau 2 dari anak-anak-Mu yang sedang terombang-ambing. Tetapi Engkau berpesan dengan jelas hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin Tuhan. Engkau bersama kami. Engkau meneguhkan kami. Bahkan Engkau berjanji untuk membawa kami kepada kemenangan. Amin. Bahkan secara khusus, kalau ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini, mereka sedang menghadapi keadaan yang tidak pasti, uncertainty. Tetapi waktu Engkau menampakkan pribadi-Mu, Engkau memberikan tantangan untuk melangkah lebih jauh lagi, untuk melangkah kepada kemustahilan. Aku berdoa Tuhan, bila ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami hal seperti itu, aku berdoa secara khusus, Engkau kuatkan kami Tuhan. Ajar kami tidak melihat air, ajar kami tidak melihat masalah, ajar kami tidak melihat tantangan itu. Tetapi ajar kami melihat hanya kepada Engkau sendiri Tuhan. Sama seperti Petrus, waktu dia taat, dia melangkahkan kaki di atas air. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memberikan pesan ini kepada kami hari ini, ada beberapa anak-anak-Mu yang sedang Engkau persiapkan
untuk melangkahkan kaki di atas kemustahilan. Amin. Amin. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur sebelum keadaan itu terjadi, Engkau sudah membekali kami. Sehingga waktu panggilan itu nyata, kami mau taat. Kami mau taat. Walaupun secara manusia itu mustahil, impossible. Tapi kami percaya, waktu Engkau yang memanggil, waktu Engkau yang mengundang, Engkau yang akan membela kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkeliling di tempat ini Tuhan, Engkau menjamah. Amin. Secara khusus, kalau Engkau bicara kepada pribadi demi pribadi, secara khusus Engkau akan kuatkan mereka. Kuatkan kami Tuhan. Engkau yang lebih mengenal mereka daripada hamba-Mu mengenal mereka. Engkau yang berkeliling. Engkau yang kuatkan mereka. Beri kepada kami hati yang taat. Sehingga kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan.